semua. Selamat datang di Rumah Aviari. Kembali lagi dengan saya Jati. Saya Handika. Dan kali ini kita akan membahas lovebird gajah ya. Kenapa disebut gajah? Karena paruhnya itu panjang dan panjangnya itu tidak normal. Jadi melebihi panjang normalnya paruh burung. Nah, kenapa kok burung bisa gajah? Nah, kasus kali ini udah ada contohnya nih. Ini burungnya. Lovebird. Ini masih paut. Jadi paruh gajah itu ada 3 penyebabnya lah. Kalau saya selama pengalaman saya, 1 itu dari, kalau seperti kecil ini, dari makanan bisa, 2 dari jadi paruh itu kan seperti kuku ya, selalu tumbuh, jadi butuh dipotong. Nah, karena nggak bisa motong, biasanya lovebird itu kan gigitin kayu. Biasanya pola pemeliharaan, jadi di kandangnya itu nggak ada entah kayu entah apa yang buat dia gigit-gigit atau batu-batu. Nah, batu bata atau apa untuk menggigit-gigit nggak ada, jadi panjang semua. Yang ketiga, 1 makanan, 2 polanya itu. Yang ketiga itu emang dari dia ada istilahnya yang pertumbuhan yang tidak normal itu dari dalam. Jadi dia ini kan 3 ini contohnya, ini 3 anakan dan masih kecil, yang 2 normal, makanan sama, tapi dia bisa tumbuh panjang sendiri kayak gini, gajah sendiri. Nah, itu kan disebabkan karena nutrisi yang tidak seimbang lah istilahnya. Entah itu nutrisi nggak seimbang itu, entah itu datangnya dari luar karena makanannya, 1, 2 emang dari dalam, dari tubuhnya dia itu memproduksi ini kan paruh itu dari kayak keratin ya. Itu dia produksi lebih tinggi, abnormal, dari dia memproduksi abnormal. Jadi tumbuhannya paruh itu tidak secepat yang lainnya. Jadi dia lebih cepat. Nah, jadi ada 3 kan. 1 itu dari makanannya mungkin nggak seimbang gizinya. 2 emang makanannya seimbang sama, tapi dia punya ya entah disebutnya apa ya, itu kelainan atau apa dari dalam tubuhnya, dan itu biasanya masih bisa sembuh. Itu jadi dia makan sedikit pun ya kayak kayak kelainan lah, dari dia makanannya sama 3 ini, tapi yang 1 ini tumbuh paruhnya cepat sekali, padahal di situ ada kayu, udah sediain kayu, batu bata, dan untuk ngasah paruhnya tetap aja masih tinggi. Nah, itu. Dan ketiga ya itu tadi, karena mungkin di kandang seperti ini ya, kandang besi ya, ini cuma dikasih makan minum, nggak ada kayu apa untuk gigit-gigit, jadinya paruhnya tumbuhnya nggak normal. Nah, itu kalau sudah dewasa rata-rata kayak gitu. Nah, terus cara mengatasinya gimana? Ya kalau mau yang alami sebenarnya ya itu tadi, dikasih batu bata atau kayu ya, biar dia gigit-gigit nanti juga akan dia asah sendiri paruhnya, nanti juga akan seperti yang lain. Nah, bisa normal kembali, tapi lama. Nah, kalau kami biasanya kami potong menggunakan Nah, kali ini kita akan mempraktekkan motong kuku paruh gajah pada lovebird ya, pakai potong kuku itu. Motong kuku, gunting kuku. Udah. Yuk kita praktekkan ya, motongnya. Yuk langsung saja kita ambil burungnya di kandang. Jadi ini ya, kita motong yang ini kan kayak kuku kita kalau panjang, ini kan udah mati ya. Coba potong. Ini kita nggak menyiksa ya ini, takutnya nanti Iya. kayak Terus iya
hati-hati juga, soalnya itu tadi kita harus tahu mana mana bagian, bagian yang kuku. udah mati dan masih ada rasa sakit. Kalau udah mati kan nggak ada rasa. Tak potong. Ini panjang. Kita runcingkan. Ini kan nggak ada suara kita potong. Jadi ini udah mati, udah nggak ada rasa. Kita potong terus. Kita potong dikit-dikit. Oh, keras. Keras banget ini. Keras sekali. Kurang besar. Segini. Ini kita harus runcingkan biar bisa makan biji-bijian. Segini udah cukup ya.
untuk Udah. Udah ini hasilnya. Udah kita masukkan lagi ke kandangnya. Itu tadi ya pemotongan paruh lovebird yang gajah. Nah, kalau mau motong itu sebenarnya nggak sulit seperti kita potong kuku, hanya saja perlu diperhatikan paruhnya yang itu Masih ada sarafnya itu loh. yang hidup atau yang Ya. mati. Lah, yang mati itu ciri-cirinya apa? Yang hidup itu masih ada apa ya? Kayak pembuluh darah merah-merah gitu. Nah, itu masih hidup. Jadi kalau kena dikit ya berdarah nanti paruhnya. Makanya itu motongnya sebenarnya gampang tapi perlu kehati-hatian. Yang belum biasa ya perlu hati-hati dan baiknya 2 orang, 1 pegang, 1 potong. Ya gitu. Nah, itu aja. Jadi nah setelah dipotong gini itu juga belum selesai. Setelah ini juga dia juga harus dikasih itu tadi apa ya, buat gigit-gigit kayu atau batu bata. Kalau di kami biasanya kasih kayu dan batu bata. Nah, tujuannya biar dia mengasah terus paruhnya, nanti bentuknya jadi normal lagi. Dan ada beberapa kasus setelah dipotong ini masih tumbuh lagi gajah lagi, itu kita potong lagi. Nanti dikasih gitu masih tumbuh lagi gajah lagi, kita potong lagi. Paling yang kami selama ini ya, selama berapa tahun ya, udah lebih dari hampir 5 tahun kita beternak lovebird itu ada yang sampai 2 kali, 3 kali rata-rata gitu. Jadi nggak sekali terus dia langsung beres, besok langsung normal lagi. Enggak. Biasanya dia masih tumbuh lagi, terus perlu penyesuaian lah. Lagian dia kan setelah dipotong gini, kalau motongnya nggak hati-hati kena saraf, pembuluh darahnya itu kan sakit, dia berdarah. Nah itu nanti kan dia juga nggak bakalan gigit-gigit dulu kan, berhenti luka dia sudah sembuh baru dia ngasah paruhnya itu. Dan kalau nggak dipotong juga kasihan, dia mengganggu kan, makanya itu. Ini lovebird-nya masih paut ya, jadi baru usia berapa ini, 4 bulan, hampir belum sampai 4 bulan ini, belum ada 4 bulan. Jadi dari kecil pun dia udah ada tanda-tanda itu tadi gajah dari. Jadi dengan kata lain, ini kondisinya penyebabnya dia gajah bukan ya, ada 2 kemungkinan itu tadi, faktor makanan, satu faktor bukan 2 sih sebenarnya, itu satu kesatuan, faktor makanan dan faktor dianya sendiri, dia memproduksi itu lebih cepat dari saudara-saudaranya. Soalnya ini kan 3 saudaranya nggak apa-apa normal, tapi yang satu ini paruhnya gajah sendiri. Padahal bentuknya normal ya. Tapi ada yang itu gajah tapi bentuk paruhnya sampai sudah nggak proporsional, ya, udah miring gitu. Nah gitu. itu udah nggak bisa ya kalau cuma ini bentuknya masih normal ya, untuk gajah yang normal. Kalau udah miring ya udah terlanjur, itu udah telat ya. Jadi ini nanti juga ya paling ya kita pantau terus. Nah ya, semoga sekali bisa langsung beres lah ya. Ini udah itu tadi video dari kami tentang memotong paruh lovebird gajah. Jadi ada, kalau gajahnya kasusnya seperti ini, itu bukan apa ya, nggak apa-apa sih, bukan minus di dalam lovebird lah, itu tinggal dipotong aja, itu kan kuku, potong beres. Kan ada yang ini lovetnya minus paruhnya gajah, ambil aja, kan ini nggak minus, cuma kayak kuku kepanjangan ya, jadi potong gitu. Tapi kalau terus sudah kan bisa normal gajah. pasti
gajah kan Enggak. normal kembali. Beda lagi kasusnya kalau sudah merot Merot. gitu. Apa bentuk paruhnya udah nggak proporsional, ke kiri, serong ke kiri atau ke kanan ya, itu udah beda lagi. Ini kasus untuk gajah seperti ini. Jadi ini sebenarnya tinggal dipotong bisa normal lagi lah. Nah, cukup sekian video kita kali ini tentang bagaimana mengatasi lovebird gajah ya. Ya, semoga bermanfaat. Sekian dari kami, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.